Di dunia yang luas ini, terdapat begitu banyak macam suku dan budaya. Ada yang dengan peradaban yang maju dan mereka yang jauh dari peradaban modern. Selain itu, terdapat pula mereka yang tidak mengenal agama mereka dan mereka disebut dengan suku primitif. Lantas bagaimanakah nasib suku primitif di akhirat kelak, masuk surga atau neraka? Suku primitif dan mereka yang tinggal di pedalaman yang tidak tersentuh dunia modern, kemudian meninggal dalam keadaan demikian tanpa mengenal Islam, maka status mereka disamakan dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah manusia yang hidup tanpa pernah menerima dakwah Nabi atau Rasul, terutama mereka yang hidup di masa antara Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad, sebab pada zaman itu tidak ada Nabi yang diutus. Ahlul fatrah akan dimaafkan seluruh perbuatan mereka di dunia, tidak dihisab, tidak dituntut dan tidak disiksa berdasarkan keumuman dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Tidaklah aku menyiksa sampai ku utus seorang utusan." Surat Al-Isra ayat 15. Ahlul fatrah hidup bagaikan makhluk Allah yang tidak diberi taklif seperti kupu-kupu dan merak. Mereka akan diuji di akhirat dan hasil dari ujian itulah yang menentukannya apakah masuk surga atau neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menceritakan akan ada 4 golongan manusia yang akan membela diri di hadapan Allah ketika dihisab. Mereka adalah orang tuli, orang pikun, orang idiot dan ahlul fatrah. Orang tuli menolak dihukum karena tidak masuk Islam karena dengan alasan dia tidak bisa mendengar risalah Islam, sehingga tidak bisa mengimaninya. Lalu orang pikun tidak bisa memeluk Islam dengan alasan bahwa dakwah Islam sampai kepadanya, namun pada saat akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Kemudian orang idiot mengaku tidak bisa memeluk Islam karena saat hidup di dunia dalam keadaan memiliki keterbatasan mental atau gangguan kejiwaan, sehingga mereka tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Sedangkan ahlul fatrah termasuk ke dalam suku primitif. Mereka mengatakan tidak bisa memeluk karena tidak ada satu utusan Allah yang datang mendakwahi Islam kepada mereka. Kemudian Allah menerima semua alasan mereka, lalu membuat perjanjian pada saat itu juga agar menaati apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di fase ini Allah mulai menguji agar mengetahui nasib mereka masuk ke dalam surga atau neraka. Setelah itu mereka siap dan menerima perjanjian tersebut dan Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka. Perintah Allah untuk masuk neraka mengejutkan mereka, tetapi sifat mereka akan terlihat siapa yang memang taat kepada Allah dan sifat dasarnya membangkang. Mereka dengan tabiatnya yang taat maka dengan segera melaksanakan perintah itu dan api neraka pun terasa dingin bagi mereka. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, adapun yang tidak mau melakukannya karena takut, maka Allah mencela mereka. Dengan cara itulah maka jelaslah siapa yang akan masuk ke dalam surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa mereka dari hidup sampai matinya tidak pernah mendengar dan mengenal Islam, maka mereka akan masuk surga. Imam As-Suyuti rahimahullah yang termasuk ahlul kalam dan ahlul usyul, serta ulama ahli fikih mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mati dalam keadaan belum pernah mendengar Islam, ia masuk surga.